Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau secara secara portfolio ya, itu sebenarnya pertama-tama sangat tergantung dari aset yang dipunyanya dulu ya, AUM-nya istilahnya. Kalau misalnya kita lihat Warren Buffett, kenapa dia bisa portonya lebih dari 30 ya? Karena dia dananya itu besar sekali ya. Mau nggak mau dia harus istilahnya, dan dia pun punya istilahnya punya extra extra hand untuk bantu dia analisa yang lain. Cuma kalau kita sebagai retail investor, rasanya kita pegang 5-4 perusahaan aja untuk kita keep up dengan istilah industrinya itu. Terus kita buat pastiin apa yang kita analisa ini sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Itu rasanya 4 saja udah istilahnya udah cukup berat ya. Apalagi kalau teman-teman yang di luar sana masih full time kerja di tempat lain, kerja kantoran atau anything, punya bisnis, itu rasanya 4 aja udah cukup. Cuma untuk ngejawab ini sebenarnya balik lagi tergantung opportunity cost juga. Opportunity cost apa? Misalnya kita melihat, oh di sini intrinsic value-nya 1.000, sekarang dijualnya harganya 500. Tapi ada saham yang satu lagi, intrinsic value-nya anggapnya 1.000 juga sama. Tapi harganya sisa 100 rupiah. 100 rupiah. Pasti saya tentu akan fat pitch ya, kita pukul sekencang-kencangnya yang di saham satunya aja. Kenapa? Karena saya udah anggapnya keyakinannya sama semua ya. Kita udah analisa mendalam, udah yakin, udah istilahnya udah assess, bahkan udah sampai tanya orang-orang yang bisa dipercaya lah, informasi terpercaya, ya kenapa enggak? Kita masukin yang di 100 yang itu, yang saham yang kedua. Yang harganya sekarang 100, yang intrinsic value-nya 1.000. Itu kenapa enggak? Ya itu pun sebenarnya balik lagi, semuanya ada resikonya. Amit-amit yang saya analisa tidak sesuai ya, saya ke hit ya istilahnya kerasa sekali portfolionya gitu. Misalnya industri yang itunya lagi kena, ya pasti kena seni karena portfolio saya terlalu apa ya? Terlalu istilahnya terlalu satu gitu, satu produk gitu. Nah, cuma daripada melakukan diversification, beli saham banyak 10 diversifikasi, itu bukan artinya diversification ya. Kalau kita beli saham yang kita nggak ngerti, cuma bilangnya oh for the sake of diversification, itu namanya ngerusakin returnnya teman-teman. Karena kita kan nggak tahu intrinsic value-nya. Lebih baik malahan kita tahunya segini, terus kalau misalnya masih ragu-ragu banget, ya udah 50% dulu atau 60% dulu, apa nggak 30% dulu, tancap tiang dulu juga nggak apa-apa. Itu it's okay sih kayak gitu. Dan itu appetite orang bisa beda-beda. Bahkan saya dan Pak Billy pun juga bisa beda. Oh, kalau saya misalnya demennya satu sektor doang nggak apa-apa. Tapi dua sektor pun juga nggak masalah. Asalkan dua-duanya itu harus ngerti bener-bener plug intrinsic value-nya berapa. Jangan sampai, ya itulah. Jangan sampai cuma for the sake kata-kata diversifikasi, ya udah tembak minimal harus ada 10. Semua sektor harus ada satu. Waduh, sayang sekali sih. Padahal bisa maksimalis return, kenapa enggak? Kebanyakan yang beli sahamnya kebanyakan ya, kalau misalnya memang uangnya belum terlalu banyak, itu kebanyakan yang nggak ngerti kalau menurut kita. Iya, Karena nggak benar. ngerti, ya udah deh pecah-pecahin deh, biar aman. Tapi returnnya juga pasti kan nggak bagus. Gitu. Iya. Kalau pecahnya dapet yang bagus-bagus masih oke Pak. Kalau pecah 10-10-10-nya gorengan, habis malah. Iya. Kalau kalau kita Daripada melakukan hal itu, lebih baik sekalian aja ya, maksudnya ETF ya, index fund. Ngapain melakukan hal-hal istilahnya tanda petik kayak kesannya menjadi portfolio manager gitu ya, fund manager gitu ya, tapi juga ngelakuinnya ngasal-ngasalan. Biarin aja, sekalian aja kasih ke market ya kan. Itu much wise ya, maksudnya lebih bijaksana dibandingkan melakukan ini. Bukan itu artinya benar ya, tapi setidaknya lebih bijaksana dibandingkan ngasal-ngasal tembak. Lebih bijaksana lagi, ya udah cuma ngerti bank ya beli bank aja. Nggak usah istilahnya, nggak usah iri. Oh, yang lain untung nih di sawit. Oh, yang lain untung nih di media. Nggak usah, nggak apa-apa. Cuma yakinnya di bank ya beli aja di bank. Main di satu saham saya, teman saya ada Pak. Cuma ngertinya Bank BNI, BRI, BCA. Not bad loh performanya loh. One beggar juga, nggak main-main. Cuma mainnya di Big Four Bank ya, Bank Buku 4. Itu pun juga daripada paksain diri, oh ada yang bagus nih, tech company baru muncul, nggak ngerti dikit ya, udahlah sikat, malah jelek performanya. Main yang di circle kompeten saja, itu much wiser sih. kata kuncinya dua Pak sebenarnya Pak. Kata kuncinya yang pertama itu circle of competence. Kita Ya. taunya apa nih? Gitu. Kalau kita taunya cuma 5 perusahaan, ya kita berputar di 5 perusahaan itu aja. Kalau kita tahu 10 ya 10. Kalau kita tahu 50 ya 50, Pak. Tentu makin kita tahu banyak, dapat saham murah makin gampang. Karena kan banyak peluang. Nah, kata kunci yang kedua itu opportunity cost. Dari yang kita tahu, yang mana yang kasih return paling bagus kira-kira ke depan. Itu aja sih, Pak. Dan biasanya ya, karena opportunity bagus itu nggak banyak, saya rasa 3-5 saham itu cukup oke sih. Cuman
lebih kebanyakan malah cuma 2 sampai 3 saham sih Pak kalau saya. Iya. 2 sampai 3 saham. Oke. Iya. Berarti Malah satu pada ya. intinya Wah, 2 lah itu. Tapi mirip-mirip satu sektor tapi. Ya, ya. Oke. berarti Lanjut, Pak. pada intinya yang saya tangkap adalah dalam berinvestasi jangan sampai kita punya banyak saham tapi pada akhirnya bukan diversifikasi malah diversification ya Pak ya. Iya, Malah benar. tambah lebih jelek lagi dan buat apa juga kita put effort kita punya banyak saham, ada yang bilang banyak saham tuh kayak punya anak gitu ya. Semakin pusing nantinya untuk kita Oh iya, yakin benar, satu benar. persatu. Ya. Nah, mungkin sambil ada yang mau bertanya boleh ya bisa masukkan di question box karena kalau tulis di kolom chat ini banyak yang nanti akan ke ini ke timpa. Nah, Tenggelam mungkin ya, saya iya. coba Nggak bisa scroll ya. Iya. Ya. Nah, ini Pak, ini ada beberapa yang masuk. Kita coba kita coba bahas ya. Ini pertanyaan dari Aditya Pratma. Hmm. Bagaimana caranya membangun conviction? Ya. Nah, mungkin Pak Billy, boleh Pak? Pak Billy, cara bangun conviction seperti apa? Conviction itu apa dulu sih kalau menurut Pak Billy? Dan gimana caranya membangun conviction? Oke, jadi conviction itu kan sebenarnya keyakinan ya Pak Dodi ya. Keyakinan sama itu perusahaan gitu loh. Jadi ketika kita mau ngebeli suatu saham, tentu kitanya harus yakin dulu. Kalau kitanya yakin, ketika nanti ada gejolak harga, misalnya turun, ya kita nggak takut Pak, malah cenderung tambah lagi. Jadi conviction itu adalah keyakinannya dulu gitu loh. Kita yakin sama analisa kita yakin ini perusahaan ke depan akan panjang umur, sehat-sehat, ini perusahaan. Itu dulu sih Pak mungkin ya. Dan kita waktu membeli tuh yakin. Kalau kita nggak yakin, ntar harganya turun 10% takut Pak. Harganya naik juga langsung pengen jual. Gitu kan. Dan ini kalau dari pengalaman saya pribadi mungkin ada kaitannya sama circle of competence juga ya. Yes, Kalau ternyata saham yang kita pegang itu yang bukan dalam circle of competence-nya kita, ya biasanya conviction tidak akan terbangun karena kita dengar isu sedikit dari berita, tiba-tiba langsung goyah, kepingin jual, atau turun sedikit, ragu, ini bener apa salah ya? Ya, saya sepakat tadi sama Pak Billy. Pak Sumadi mau nambahin dikit mungkin Pak? Memang untuk membangunnya itu bukan istilahnya membalik kayak gampang balikin tangan ya, tentu harus banyak baca ya. Misalnya kalau memang mau beli saham batu bara atau mau beli saham ya misalnya otomotif ya harus bacain industrinya, baca satu-satu, habis itu dicoba di-build di dalam frameworknya. Oke, saya yakin nih di kuartal 2 ini harga otomotif, penjualan otomotif semuanya bakal naik. Terus misalnya beneran datang misalnya ke Gias, habis itu nanya-nanya juga ke sales mobil, misalnya mobil Toyota atau mobil Honda, bener nggak sih ini penjualan naik? Oh iya, misalnya pada jawabnya, iya syukur, alhamdulillah, ini udah mulai naik ya. Dari situ kita punya keyakinan, oh iya bener nih, di lapangan udah mulai naik, tapi bisa aja harga sahamnya belum naik. Nah itu merupakan kesempatan buat kita untuk istilahnya, oh iya, ini benar-benar conviction untuk kita masukin ke basis untuk kita berinvestasinya. Jadi balik lagi ya memang nggak bisa istilahnya bangun dalam semalam gitu. Memang harus rajin-rajin nanya scuttlebutt ya kalau misalnya kita pakai istilahnya Phil Vischer. Jadi harus rajin nanya ke supplier, lalu nanya ke ya istilahnya yang orang-orang penjualannya. Terus habis itu juga jangan lupa dianalisa bisnisnya, lihat dari finansialnya. Kuartal satunya beneran show the money nggak? Beneran udah naik apa nggak? Jadi jangan bener-bener cuma dengar isu doang. Oh nih misalnya kayak kemarin waktu itu lucu ya, kayak Ukraine waktu itu kan diserang Rusia ya. Itu semuanya market jeblok ya. Bahkan komoditi itu kan jeblok. Padahal di saat itu juga komoditi harganya naik semua. Tapi market ngejeblokin harga sahamnya, itu kan lucu, seperti kayak gitu kan. Itu padahal kalau kita lihat di aktual lapangan, harga semuanya komoditi, harganya naik-naik gila-gilaan. Tapi pada saat itu semuanya panik kan. Wah perang nih, kayak kesannya udah perang dunia ketiga, padahal belum kan. Nah malah di situ kita karena dengan ada keyakinan itu, kita punya tahu datanya, kita tahu key variable apa yang harus kita pantau, jadi kita bisa benar-benar tahu punya conviction-nya itu. Mungkin kalau saya mau strukturin lagi, ketika kita mau bangun conviction, satu analisanya harus yakin dulu, harus benar dan yakin dengan framework yang tepat gitu loh. Kalau kita suka bagi analisa itu jadi tiga step Pak. Yang pertama itu kita harus kumpulin informasi dulu. Nah, informasi itu udah standarnya Pak. Gitu. Banyak orang yang pikir, oh saya udah tahu banyak nih informasi, padahal sebenarnya
informasi itu, kumpulin informasi itu mungkin hampir 90% loh Pak, dari workload kita itu untuk kumpulin informasi. Baik dari laporan keuangan, dari scuttlebutt, dari kita nanya-nanya orang yang ngerti bisnis ini misalnya. Itu dulu. Jadi kalau kita udah tahu nih, standar informasi apa sih yang kita harus cari, ada checklistnya ya, ada step-stepnya semua. Kalau udah lengkap, baru kita bisa mikir, Pak, ini bisnis bagus atau enggak? Gitu loh. Kita baru bisa judge, oh ini bisnis secara kompetisi dibandingin kompetitornya, oh ini kuat nih. Ini produknya nih awet nih, 10 tahun lagi juga masih bisa dipakai. Nah masalahnya untuk tahu itu kita kan mesti punya informasi yang lengkap. Kalau informasi lengkap, kita bisa mikir dengan baik, baru kita bisa punya conviction. Nah gitu loh Pak stepnya. Jadi memang nggak gampang gitu loh Pak. Kita bahkan case kita itu on average ya, untuk bikin satu report itu butuh waktu mungkin sekitar 3 minggu full time 9 to 5 gitu loh. Jadi memang yang paling sampai itu informasi, lalu kita harus mikir, baru kita bisa bangun conviction gitu. Dan informasinya itu harus yang istilahnya kita cari informasinya itu yang valid gitu, yang berkaitan dengan bisnis terkait itu. Yang tadi sempat saya mention misalnya, oh kalau misalnya batu bara, kalau ini bisnisnya cuma jualannya kalorinya rendah ya jangan ambil patokan Newcastle doang. Patokannya dengan ICI 3 atau ICI 4 gitu. Jadi ambil data pun juga jangan asal-asalan. Banyak di luar sana pun juga yang tanda petik asal-asalan. Oh, misalnya ya contoh lagi Ukraine sama Rusia. Harga gandum jeblok, langsung ICBP jeblok. Padahal kalau teman-teman tahu cost structure-nya berapa sih gandum terhadap ICBP? Nah, itu murah. Saya nggak mau bocorin ya, padahal murah. Nanti, ya intinya gitu. Di luar sana panik kayak kesannya, bakal biaya ICBP ngebengkaknya sampai mungkin double atau triple gitu. Padahal kan gandum itu berapa sih kandungannya di dalam bikin Indomie itu, Indofood itu, dan itu perlu ya istilahnya keringat lah untuk cari itu. Kalau kita udah tahu cari itu, ya berita di sana panik malahan kita rezeki buat kita gitu. Wih, lumayan nih ya kan. Mungkin ini Pak Asum, mungkin lebih ngaruh harga bensin loh Pak daripada harga tepung loh buat ICBP. Ayo kenapa tuh? Ya kayak hal-hal seperti itu sih. Jadi data informasinya pun ya kayak kita seperti detektif ya. Jadi detektif cari buktinya kan cari bukti ya, bukan bukti asal-asalan gitu. Kan nggak semuanya diplastikin kan, masa semuanya diplastikin, itu namanya ngasal-ngasalan. Cari informasinya pun juga harus sesuai, dan itu memang semakin kita sering nyari, lama-lama kita makin, rupanya di bisnis model ini yang penting ini aja nyari-nyarinya, dan itu memang harus jam terbang gitu sih, harus sering-sering gitu. Untuk pasti awal-awal yang kita mau perdalam circle competence, misalnya kita baru mau mulai analisa konstruksi, pasti bingung tuh, aduh yang mana yang penting, semuanya di-gather dulu. Nah, cuman nanti seiring waktu pasti lama-lama, yang penting tuh lebih ini, gitu. Oke, jadi kalau mau saya simpulkan, conviction tadi informasi, informasi kemudian kita coba pikirkan dan eksekusi. Nah, ini tadi semoga terjawab ya. Kita coba jawab beberapa pertanyaan lagi nih, Pak Sumadi, Pak Billy, karena ini ternyata ada beberapa yang masuk. Ini saya coba. Nah, ini menarik nih. Pertanyaan dari exciting friend, teman yang menyenangkan. Intrinsic value kan tergantung asumsi yang dipakai oleh masing-masing orang. Bagaimana cara supaya bisa intrinsic value-nya itu tidak bias? Oke. Mau siapa dulu, Pak Sum? Siapa dulu yang mau jawab? Boleh, saya deh. Boleh. Nah, gini. Jadi kita tentu pasti harus punya istilahnya semacam, kalau saya boleh quote itu katanya ya, istilahnya kita harus punya yardstick gitu ya. Yardstick itu apa sih? Sebagai kayak istilahnya benchmarknya. Kalau kita kan beli bisnis ini, itu kan ada resiko ya. Tentu bisnis itu ada resiko dibandingkan misalnya kita membeli instrumen yang lain. Karena kita mau berinvestasi kan pasti balik lagi. Kita kan prinsip utama investasi ada keamanan modalnya juga kan. Maksudnya saat kita berinvestasi, kalau kita nggak yakin modal kita aman, ya artinya bahaya. Return-nya kita harus expect-nya lebih tinggi. Ya makanya bisnis itu harusnya return-nya itu lebih tinggi dibandingkan return yang bisa diberikan misalnya dengan bonds. Kenapa kita pakai bonds ya? Istilahnya government bonds itu lebih tanda petik risk free ya. Walaupun negara pun sebenarnya juga bisa bangkrut ya.
Nah, dari situlah kita benchmark apakah bisnisnya ini kalau dibandingkan dengan bonds, saya lebih suka mana nih? Belinya bonds atau bisnis ini? Yang mana yang bisa menghasilkan return on equity-nya yang lebih baik dibandingkan ini? Ya, di situ dibandingkan. Oh, kalau yang di sini, oke lah, nggak apa-apa lah bisnis ini, return-nya lebih gede. Berarti nilainya harusnya kurang lebih besar dibanding bonds-nya. Kalau misalnya return-nya aja lebih kecil dibanding bonds, ngapain beli invest bisnisnya itu? Ya kan, mendingan saya bonds saja. Gitu, yang dimana mungkin dalam 12 tahun, 13 tahun duit saya udah balik modal. Ngapain beli bisnis yang istilahnya PE-nya 15 atau 20 tapi bisnisnya itu nggak bagus gitu. Yang benar-benar nggak bagus, yang ceritanya kalah dengan bonds itu kan artinya nilainya sebenarnya di bawah bonds. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Pak. Kita harus ada pembandingnya. Dan jadi sorry. Pak Billy mungkin boleh nambahkan, Pak? Ya. Nah, itu kan mau nambahin dikit aja sih, Pak. Kalau misalnya dari sisi valuasi ya gitu, Pak. Kita perlu ada yardstick gitu. Dan yang kedua, kadang-kadang, Pak, orang bisa misalnya karena saya dulu kan kuliah misalnya di finance ya, Pak ya. Maksudnya banyak pakai DCF, capital asset pricing model dan lain-lain, yang mana itu sangat nilai kalau kita mau pakai rumus-rumus begitu, Pak. Saya nggak tahu nih yang nanya ini maksudnya selama ini valuasi gimana, saya nggak tahu. Cuman kalau misalnya kita pakai rumus-rumus begitu, Pak, biasanya tuh terminal value itu sangat signifikan ngaruhnya tuh, Pak. Kita asumsi ini perusahaan grow-nya berapa misalnya gitu. Tapi kita nggak pakai cara seperti itu. Dan kalau berdasarkan pengalaman nih, Pak, kalau misalnya saya, Pak Sumadi, Pak Dodi misalnya sama Pak John sama misalnya tim kita udah punya informasi yang sama-sama lengkap nih, Pak. Itu biasanya asumsinya nggak beda jauh, Pak. Iya. Nah, itu kuncinya sih, Pak. Jadi kalau kita informasinya lengkap, kita baru bisa mikir benar. Jadi biasanya itu valuasi itu udah natural gitu, Pak. Kadang-kadang kita analisa nih, belum selesai kita udah tahu, oh ini kira-kira pasti BEP wajarnya 15 kali gitu. Itu mungkin saya, Pak Sumadi, Pak Dodi, selisihnya nggak jauh-jauh amat tuh bedanya, Pak. Kalau informasinya sama-sama lengkap gitu. Oke. Jadi balik lagi ke informasi ya, Pak ya. Analisa perusahaannya dulu, informasi perusahaannya dulu, valuasi di terakhir, dan di report pun juga susunannya seperti itu kan. Kita harus tahu dulu perusahaannya, kumpulin informasinya, dan baru bisa menyimpulkan perusahaan ini kira-kira dari sisi BEP kira-kira layak dihargai BEP berapa tahun. Kayak gitu ya, Pak. Dan tentu mau nggak mau teman-teman di sini mau nggak mau harus at least 3 atau 4. Kalau cuma baru 1 mungkin bandinginnya masih dengan bonds. Tapi kalau nanti teman-teman udah punya archive yang banyak, analisa bisnis dengan banyak, kita misalnya contoh bank misalnya kita bandingin BCA, BRI, Bank Mandiri sama istilahnya Bank Niaga gitu. Mana sih yang paling murah gitu kan? Karena kita setidaknya udah tahu, oh masing-masing BEP-nya berapa kurang lebih. Kita bisa tarik-menarik. Kan misalnya saya contoh ya, apakah bank, misalnya saya bukannya mau diskreditin bank lain ya, misalnya Bank Capital, apakah nilainya lebih tinggi dibanding nilai BCA? Tentu kan pasti teman-teman di sini tahu, secara dari BI aja dia udah catat Bank BCA aja sebagai bank buku 4 gitu ya. Jadi secara aset aja lebih besar, secara omset juga lebih besar, berarti harusnya nilainya itu BCA pasti melebihi dari bank-bank buku 3, bank 2, kurang lebih yang kayak gitu. Jadi semakin teman-teman punya analisa bisnis peers ya di sektor tersebutnya, teman-teman juga analisa, habis itu kita bandingin dengan opportunity cost dari sektor lain, jadi teman-teman bisa tahu, oh kurang lebih saya di Indonesia nih kurang lebih kayak gini nih petanya. Jadi ya tinggal teman-teman istilahnya invest dari situ. Dan intrinsic value pasti namanya value investor kurang lebih sama semua, karena data-data yang dikumpulkan semuanya valid dan itu bisa mendapatkan gambaran, oh iya value-nya segini gitu. Oke.